الله 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 ما لنا مولى سوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama Cedek Bandai yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima dan diridhoinya. Amin. Salatullah ma'asalamih, sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatin urma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan sahabat-sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang salih dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawabihi salafuna salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini kita akan membahas seputar tentang dalil maulid. Maulid itu bahasa Arab. Kalau kita pakai gramatika Arab, pakai sorof, walada, melahirkan, yalidu, sedang melahirkan, wiladatan, melahirkan. Wiladah biasanya ada hal yang wajibkan mandi, namanya wiladah. Wa maulidan, sama ini. Fahuwa walidun. Walid itu
biasanya diartikan orang tua, bapak. Doa kita, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya, ya Allah, berikan ampunan kepadaku kedua orang tuaku, warhamhuma, berikan kasih sayangmu kepada keduanya. Nah, itu walid, orang yang melahirkan ayah atau ibu. Ya. Wadaka mauludun, maulud itu bayi yang dilahirkan. Ada orang nyebutnya mau kemana? Mauludan. Maulud berarti peringatan bayinya. Ya. Lid, lahirkanlah. La talid, jangan kau lahirkan. Ya. Maulidun, ini saatnya lahir. Ya, saat lahir disebut maulid. Biasanya orang memperingati lahirnya Nabi itu pada malam 12 Rabiul Awal, memperingati hari lahirnya Nabi. Ya, ada juga yang maulud, nggak apa-apa, berarti yang diperingati nabinya. Ya. Apa landasan ulama yang biasa mengadakan maulid itu? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad, "bifadlillahi," disebabkan anugerah Allah, "wa birahmatihi," dan rahmatnya, "fabidzalika," maka dengan semua itu, "falyafrahu," maka hendaknya mereka merasa bahagia. Bahagia dua hal di mana kita patut merasa bahagia. Satu, anugerah Allah. Yang kedua, rahmah Allah, wa bi rahmatihi. Yang kedua. Ini dalam surah Yunus ayat yang ke-58. Ya. Nah, ada ulama ahli tafsir. Ya, ulama ahli tafsir. Siapa namanya? Al-Hafidz As-Suyuti. Orang itu kalau sudah bergelar hafidz minimal hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis minimal. Al-Hafidz As-Suyuti, beliau punya tafsir namanya Ad-Durrul Mansur, mutiara yang diserakkan, fit tafsir bil maksur, dalam menafsirkan ya, ayat atau hadis tapi bil maksur, dengan asar. Asar itu bisa jadi komentar sahabat, ya, penggabungan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Al-Hafidz As-Suyuti dalam tafsirnya ini beliau menyebut pendapat pakar tafsir lagi, namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini berarti apa? Sepupu Nabi. Kalau di silsilahnya itu Abdullah punya ayah namanya Abbas, Abbas punya ayah namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Abdullah bin Abbas ini termasuk orang yang dulu pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Abdullah bin Abbas tentang urusan agama, ajarkan kepadanya tentang takwil Al-Quran. Biasanya sahabat itu kalau bingung memahami ayat Al-Quran, tanyanya ya ke ini, Abdullah bin Abbas ini. Padahal sahabat orang Arab. Orang Arab itu kalau
memahami bahasa Arab bisa bingung juga, jangan salah. Ya, contoh ini. Ada ayat bunyinya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh kecintaan mereka terhadap khair dahsyat. Masa iya sih? Orang itu kalau sholat itu suka, puasa suka, zakat biasanya ya berat. Ibu-ibu kalau suruh milih, ayo bu ke mall, atau ayo bu sholat, kira-kira milih mana gitu? Kalau bapak-bapak, ayo pak ngopi, ke La Kopi sana, atau ayo pak ngaji di masjid apa? Al-Mutmainah. Kira-kira lebih banyak yang ke La Kopi atau ke masjid kira-kira ini? Nah, La Kopi. Lah, berarti pemahaman khair ini mestinya bukan kebaikan. Padahal biasanya kalimat khair itu artinya ya, kebaikan. Sahabat nanya ke Abdullah bin Abbas, maksudnya apa ini? Oh, dijawab. Maksudnya ini mal itu artinya harta. Biasanya mal ini habisnya di mall. Betul Pak ya? Mall itu bawa duit ya Pak ya. Nah, kan gara-gara mel. Jadi mal habis di mall gara-gara mel. Mel itu keinginan. Ini sambung-sambung aja ini modelnya. Ada dua hal yang kita diperintahkan oleh Allah untuk merasa bahagia. Satu, anugerah Allah. Anugerah Allah itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas yang dimaksud itu adalah ilmu. Yang membuat manusia itu lebih dibandingkan dengan yang lain dari sekian ciptaan Allah, ilmu. Malaikat itu gak punya dosa. Tapi kalau dibandingkan dengan manusia, Nabi Adam, lebih baik Nabi Adam ya. Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah. Malaikat ditanya, malaikat sebutin benda-benda yang ada di dunia itu. Diam dia. Padahal awalnya agak gimana gitu. Baru mereka menyadari, kata dia, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Jadi yang menjadikan manusia itu istimewa dan kita patut merasa bahagia karena ilmu. Bahkan dalam surah Al-Mujadalah Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya. Satu, syaratnya beriman. Dua, berilmu. Yang kedua, yang dimaksud wa birahmatih, ini adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut merasa bahagia lahirnya Nabi. Loh, kenapa kok wa birahmatih ini ditafsiri lahirnya Nabi Muhammad? Oh, berdasarkan surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat. Nah ini rahmat. Inilah kelebihan tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Beliau dalam menafsirkan ayat digabungkan dengan ayat lain. Jadi kalau disimpulkan bahasanya, katakanlah Muhammad disebabkan anugerah Allah berupa ilmu dan disebabkan rahmatnya, yaitu lahirnya Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka merasa bahagia.
zaman Nabi itu. Beliau itu punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu kalau menurut surah Al-Masad atau Al-Lahab sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Sayasla naran zata lahab. Cuma dikisahkan oleh Imam Bukhari bahwa setelah Abu Lahab meninggal dunia itu, ada yang bermimpi bertemu Abu Lahab lalu ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah berbuat kepadamu? Ternyata Abu Lahab itu di alam barzah disiksa oleh Allah kecuali hari Minggu, hari Senin maksud saya. Apa sebab hari Senin? Hari Senin itu hari lahirnya Nabi. Abu Lahab ini dia punya hamba sahaya namanya Suwaibah al-Islamiyah. Suwaibah al-Islamiyah begitu mendengar Nabi Muhammad lahir, datang kepada Abu Lahab. Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Jelek-jelek Abu Lahab gitu keturunan Abdul Muthalib, Pak. Masih adik beradik nih. Ada juga Abu Thalib, ada juga Hamzah, banyak. Khusus hari Senin, Abu Lahab ini diperlakukan secara lumayan lah, dapat dispensasi lah, diringankan siksa kubur. Apa sebab? Dia dulu pernah merasa bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bukti kebahagiaannya, dia memerdekakan hamba sahayanya yang bernama Suwaibah al-Islamiyah. Lah, orang kafir aja Abu Lahab ini, orang musyrik dia, menyembah selain Allah. Karena dia merasa bahagia, dapat dispensasi, apalagi yang hadir ini beriman semua, insya Allah dapat syafaat semua. Insya Allah, mudah-mudahan betulan. Ya, ini dari ayat. Ya, dari ayat bisa kita pahami, memang kita patut merasa bahagia karena lahirnya baginda Nabi. Hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau ditanya oleh sahabat. Ini hadis yang meriwayatkan adalah sahabat Abi Qatadah Al-Ansari, itu sahabat Ansar. Ya. Nabi Muhammad ditanya tentang apa penyebab beliau melakukan puasa hari Senin. Ya. Bapak Ibu sering puasa hari Senin? Lihat banyak yang kurus kayaknya rajin puasa. Insya Allah. Ustadznya gemuk kayaknya jarang puasa. Mudah-mudahan saya bisa niru bapak-bapak yang kurus-kurus ini. Nabi Muhammad hari Senin puasa. Tanya oleh sahabat, Nabi, apa sebab Anda melakukan puasa pada hari Senin? Dijawab oleh beliau, kata beliau, fihi mulidtu, pada hari Senin aku dilahirkan, wa fihi, dan pada hari Senin unzila alayya, Al-Quran diturunkan kepadaku. Nabi Muhammad, beliau memperingati hari lahirnya dengan melakukan puasa. Puasa ini adalah ibadah. Ya.
puasa ini adalah bagian daripada ibadah. Lah, di Batam banyak kalau memperingati hari lahirnya Nabi, mereka ibadah juga. Ibadah apa yang dilakukan? Satu, sedekah. Kalau di kampung itu pas Maulid itu rumah 1 sampai 10 bawa kue dadar, 11 sampai 20 bawa kue pau, 21 sampai 23 bakwan, ya, 31 sampai 40 bawa kue bangkit. Tahu kue bangkit? Oh, tahu aja itu. Urusan kue serahkan pada ahlinya. Ya, jadi bagus. Sedekah ibadah bukan? Ibadah. Peringatan Maulid itu isinya apa? Biasanya pembukaan. Betul? Pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Oh, sambutan itu perlu, Pak. Sambutan Pak RW. Pak RW ini yang jaga keamanan, yang mengkondisikan masyarakatnya. Bapak polisi, oh perlu. TNI, keamanan. Pak Ustadz bagian menjaga keimanan aja. Diperlu nih kedua-duanya. Pak Ustadz bagian keimanan, yang lain bagian keamanan. Loh, kalau nggak aman kan ya repot, Pak. Di luar sana itu orang ngaji dibom. Ya Allah. Jadi perlu sambutan ini. Yang keempat, ada yang baca sholawat. Betul? Di antara bukti kecintaan baginda kita kepada Nabi adalah banyak membaca sholawat. Sholawat apa yang dibaca? Terserah pokoknya. Penting sholawat. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza shallaitum ala Rasulillah fa ahsinus sholata alaih." Apabila kalian membaca sholawat, ya perindah bahasanya. Mau bahasa terserah pokoknya. Ya. Mau sallallahu ala Muhammad boleh. Ya. Mau ya Rabbi salli ala Muhammad boleh. Mau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawatullah, salawat juga. Setelah salawat apa sih isinya? Tausiah. Betul? Tausiah itu biasanya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz? Menjelaskan tentang sejarah Nabi, betul Pak? Bahkan dijelaskan fisik Nabi. Apa lagi? Dijelaskan tentang akhlak Nabi. Karena yang harus kita teladani itu akhlaknya. Fisiknya nggak usah. Nabi itu fisiknya luar biasa. Dalam Maulid Ad-Diba dikatakan Nabi itu alifiyul anfi. Hidungnya itu bagaikan huruf alif. Mancung, Pak. Semisal hidung saya pesek kan, Pak. Saya kepingin mancung. Semisal saya punya uang bertumpuk lah. Daripada operasi ah. Oh,
jadi mancung, haram. Udah, pokoknya diterima apa adanya aja lah. Dilahirkan dalam keadaan pesek ya udahlah, terima apa ada. Nabi itu kulitnya itu putih, bersih, kemerah-merahan. Saya kulitnya apa ini? Sawo mateng, sawo busuk. Saya tahu pula nih. Wow, biar putih kayak beliau yang megang HP itu disontek. Biar kayak artis Korea. Ngeri. Bapak Ibu lihat 1 bulan berikutnya pas pengajian saya, mak Ustazul lain nampaknya. Ini yang kemarin bukan ini. Kemarin perasaan kulitnya tak jelas. Sekarang tak boleh. Ya. Yang perlu dicontoh akhlaknya. Tapi mengenal fisik ini ya penting juga. Karena akhir zaman itu banyak orang yang ngaku jadi nabi. Bahkan di Indonesia itu tumbuh dengan suburnya ini, pengikutnya ini. Beberapa tahun yang lalu ada orang namanya Musaddek. Itu ngaku jadi nabi, Pak. Bapak Ibu, kalau ada orang kok ngaku jadi nabi, tinggal lihat hidungnya aja. Pesek nggak masuk. Pak Ustadz, di dekat India sana ada yang ngaku jadi nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Di Kepri ini ada satu pulau itu didominasi oleh aliran namanya Ahmadiyah. Nabi terakhirnya itu namanya Mirza Ghulam Ahmad. Padahal dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad itu merupakan penutup nabi. Berarti kalau Nabi Muhammad penutup nabi, gak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Allah dengan membawa syariat. Mereka meyakini nabi mereka itu namanya Mirza Ghulam Ahmad. Apa sebab? Oh, nabi akhir zaman itu namanya Ahmad. Sementara kata orang Islam namanya nabinya Muhammad, itu lain kata dia. Ahmad ini nama Nabi Muhammad di langit. Ahmad. Jangan asal namanya Ahmad dikatakan nabi. Karena yang megang mic ini juga Ahmad Junaidi ini. Cuma kan dilihat dari hidung aja dah tak nampak, tak jelas, Pak. Nah itu dia, Pak. Pentingnya kita memahami fisik Nabi. Nggak mudah terkontaminasi oleh aliran-aliran sesat yang kayak begini nih. Ini agak lumayan loh ini pengikutnya. Ya. Heran juga di Indonesia ini. Ada nabi dalam negeri, ada nabi luar negeri. Ya. Oh, ada juga ngaku jadi malaikat. Lihat, Eden, entah Eden atau Edan, tak tahu ya. Tipis-tipis saja nampaknya. Ya Allah. Jadi tausiah itu isinya menjelaskan tentang fisik Nabi, tentang akhlak Nabi. Akhlak Nabi apa yang perlu dicontoh? Sabar. Ya. Nabi itu sabar, Pak. Dianiaya oleh orang-orang musyrik, berdakwah beliau dilempar pakai batu, pelipis berdarah, ya kan? Insyaallah gigi rontok. Datang malaikat, Muhammad,
Apa perlu kau angkat bukit itu dan kau timpakan kepada mereka? Nabi Muhammad yang semula tubuh lunglai begitu, langsung berdiri tegak beliau. Oh jangan Jibril, jangan. Berdoa beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka enggak tahu ya Allah. Kita punya tetangga usil, kedatangan Jibril. Pak, apa perlu kau angkat rumah mereka, Pak? Kau bantingkan rumah dia, Pak? Paling kita jawabannya, laksanakan. Malah yang lebih parah lagi, kenapa pula kau tawaran tak dari kemarin? Nah ini dia, kurang sabar kita. Ya, makanya pada momentum Maulid itu dianjurkan untuk membacakan tentang kisah-kisah Nabi. Lah, untuk apa membacakan terkait dengan kisah Nabi ini? Agar yang hadir itu terinspirasi. Dalam surah Hud dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya. Wa kullan naqussu. Nah ini surah Hud, Allah berfirman, wa kullan, dan masing-masing, nakussu, kami ceritakan, alaika, kepada Muhammad, min anba'ir rusuli, dari cerita-cerita Rasul sebelumnya, ma, terhadap kisah, nusabbitu, yang menetapkan atau yang menguatkan, bihi, dengan ma, fu'adaka, terhadap hatimu. Hati Nabi Muhammad itu kadang galau juga. Dalam berdakwah itu Nabi Muhammad diintimidasi oleh orang-orang musyrik. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Nah, Allah turunkan cerita-cerita tentang Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi Nuh semisal, Nabi Nuh itu jadi Rasul 950 tahun, Pak. Nabi Muhammad cuma 23 tahun. Ini 950 tahun. Sudah begitu yang diajak untuk beriman, yang merespon itu cuma 53 orang. Nabi Muhammad dalam waktu 22 tahun sampai wafatnya beliau, yang beriman pun 124.000 orang. Ini bukan jumlah sedikit ini. Kalau dibandingkan jauh, 950 tahun yang beriman 83 orang. Dengan kisah seperti ini Nabi Muhammad, oh iya ya, berarti perlu sabar ini. Dakwah, kita itu kadang nggak sabar, Pak. Ya. Nyuruh anak sholat subuh, sayang, subuh, tak bangun, diangkat, bawa ke ruang tamu, tunggu 5 menit, tak berangkat juga, tak sholat juga. Sayang, ayo bangun, sholat. Ini bertahan sampai seminggu nggak ini? Nanti dibilangin, kau udah nyuruh anakmu sholat, bibir sampai berbuih, kata dia. Bibir sampai berbuih, betul tak tuh? Ya, kalau bahasa orang Jawa, oh lambe sampai domble, gitu. Berkali-kali udah diperintahkan. Ya. Belum apa-apa yang kita lakukan dibandingkan dengan nabi-nabi dulu, itu perjuangannya luar biasa.
sabar. Ya. Apalagi keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah. Allah berfirman, khudil afwa. Jadilah pribadi pemaaf. Sifat Nabi yang disebutkan Al-Quran itu banyak. Aisyah itu ketika ditanya tentang Nabi, Aisyah, Nabi itu kayak apa sih? Jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya sabar, pemaaf. Nabi berdakwah awal-awal di Mekah itu, yang menolak itu banyak. Terutama yang saya katakan tadi, abu-abu tadi, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya abu-abu lah. Tak banyak abu yang mendukung. Yang mendukung Abu Talib, Abu Bakar. Ya. Di Batam ada abu-abu, Pak Ustaz? Ada Abu Gosok, Abu apa entah. Ya Allah. Abu Sufyan itu, dia itu punya istri namanya Hindun. Hindun ini punya dendam kesumat dengan paman Nabi namanya Hamzah. Hamzah ini pernah membunuh kerabatnya Hindun, tepatnya pada perang Badar. Ketika Hindun pulang dari Badar ke Makkah, marah dia. Sampai dia mengatakan, siapapun yang mampu membunuh Hamzah, maka apapun yang ada di tubuhku akan menjadi miliknya. Maksudnya emas yang ada di leher, yang ada di tangan, yang ada di kaki miliknya. Andaikan dia hamba sahaya, maka dia akan kumerdekakan. Terdengar oleh hamba sahaya yang bernama Wahsy. Terjadi perang namanya perang Uhud. Wahsy ini sudah ngincer Hamzah biar dia merdeka. Singkat cerita, terjadi perang Uhud. Wahsy dengan tombaknya dah siap ya. Dilempar dengan tombak dari kejauhan, kena Hamzah, mati. Syahid. Syahid Uhud itu. Setelah wafat, saya kok bau wangi ya? Ya Allah. Saya kira baunya Hamzah tadi. Ada kekasih Allah kalau disebut bau wangi. Ya. Di tempat yang berbeda sama. Pernah saya ziarah. Masya Allah, begitu masuk bau wangi. Ke Batam Center saya. Gak mungkin ini bau yang tadi di tempat ziarah. Jam 11 malam bau wangi. Apa kata istri saya? Ada hantu tak nih? Ada hantu. Ada aja. Bau wangi, Masya Allah. Ini wangi tadi. Ya Allah, luar biasa. Cerita terakhir, ada ibu-ibu rajin ngaji. Dulu saya ngaji di Masjid Agung ikut, Masjid Baitul Syakur ikut, di Tiban ikut. Beliau kena penyakit kanker di apa namanya, kemo, sampai rontok. Sabar beliau. Ketika beliau wafat, saya ketepatan duluan ke Temiang. Saya lihat pemakamannya ini, mohon maaf, karena agak gerimis. Ini bau tak sedap.
Tapi begitu jenazah itu datang, diturunkan dari ambulan, subhanallah, dari makam itu bau wanginya luar biasa. Masya Allah. Rajin ngaji Pak, mudah-mudahan yang rajin begitu juga. Ya kita kan nggak tahu Pak kapan wafatnya, ya kan Pak ya. Bisa jadi saya dulu, ya bisa jadi beliau dulu. Kalau lihat tanda-tandanya mudah-mudahan beliau dulu. 80 tahun lagi kata beliau. 80 tahun lagi Pak Ustadz. Oh iyalah, atur aja lah Allah. Yang jelas ya begitulah Allah. Hamzah ini dibunuh oleh Wahsy. Hindun tahu. Dadanya itu dibelah, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindun, dilihat oleh Nabi dari kejauhan. Hati Nabi melihat pamannya diberlakukan secara tidak manusiawi. Ya Allah, ini orang makan, kunyah, dimuntahkan kembali. Pelecehan terhadap Rasulullah. Tahun 8 Hijriah Nabi menaklukkan kota Makkah. Hindun ini suaminya Abu Sufyan, sudah masuk Islam ya. 8 Hijriah ini sudah menang Nabi. Nabi Muhammad masuk ke kota Makkah dengan 10.000 tentaranya. Orang Makkah nggak mungkin bisa mengalahkan Nabi dengan para sahabatnya. Duduk Nabi di depan Ka'bah. Lalu kemudian Nabi bersabda kepada mereka, tahukah apa yang akan kuperbuat kepada kalian? Ya. Oh, orang-orang Mekah pandai ngomong dia. Apa kata dia? Antal karim, ibnu akhil karim. Kau adalah laki-laki yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Kalau kita mungkin, kenapa pula kau tak bilang dari dulu? Ya tak? Ini dia bilang antal karim, ibnu akhil karim. Kau adalah laki-laki yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Apa kata Nabi? Idhabu antum tulaqa. Pergi kalian bebas. Nabi gak maksa masuk Islam, enggak loh ya. Bebas. Datang nih Hindun ini, datang ke Nabi, mau berbaiat dia. Nabi, maaf Nabi, saya mau masuk Islam Nabi. Apa kata Nabi? Yaudah, baik bukan, ku baiat engkau ya. Jangan sampai kau mensyirikkan Allah. Jangan kau menyembah keselain Allah. Kau tak boleh berzina, kau tidak boleh mencuri dan seterusnya. Padahal dulu dilihat oleh Nabi, Hindun inilah yang melakukan sesuatu yang tidak manusiawi kepada Kalau kita, Pak, kita pernah diusir dari kampung kita. Suatu saat kita jadi presiden. Apa yang kita lakukan ke orang kampung kita? Selesaikan. Nabi gimana? Idhabu antum tulaqa. Pemaaf beliau. Ini kadang ada orang rajin sholat, temannya minta maaf, tidak maaf bagimu. Ngeri. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi pemaaf. Juga tak sungkan untuk minta maaf. Kadang kita ada gengsi minta maaf. Nabi itu manusia terbaik. Ketika ajal hampir menjemputnya, kumpulkan sahabat. Lalu Nabi Muhammad bersabda, jika ada di antara kalian yang pernah aku sakiti ataupun aku zalimi, maka saat inilah saat yang paling tepat untuk menuntut balas atas apa yang pernah kulakukan.
Saat itu suasana itu hening betul. Tidak ada orang yang berani mengangkat kepalanya. Nabi sedang sakit. Beliau mengatakan, jika ada di antara kalian yang pernah aku sakiti atau aku zalimi, maka saat inilah saat yang paling tepat untuk menuntut balas. Masya Allah. Tiba-tiba di belakang sana ada orang tunjuk tangan. Aku Nabi yang akan menuntut balas. Ditanya, kedzaliman apa yang pernah aku lakukan kepadamu? Dijawab, Nabi, dulu itu saat engkau meluruskan barisan perang, entah itu sengaja ataupun tidak, yang jelas kau pukul perutku. Dan saat itu aku betul-betul merasakan sakit, Nabi. Oh begitu, oh iya. Nabi memanggil Bilal, Bilal sini Bilal. Kau ambil tongkat yang kubawa saat perang dulu itu ke rumah Fatimah. Bawa ke sini Bilal. Datang Bilal ke rumah Fatimah. Fatimah, saya diperintahkan Nabi untuk mengambil tongkat. Fatimah nanya, tongkat untuk apa ini Bilal? Diceritakan kronologisnya. Apa kata Fatimah? Jika ada di antara sahabat Nabi yang ingin menuntut balas atas apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, aku punya 2 putra, di antaranya Hasan dan Husain, maka keduanya siap menggantikan posisi Nabi. Dengar Nabi, Fatimah, ini bukan antara urusan dia dengan cucuku, tapi antara urusan dia denganku Fatimah. Diserahkan tongkat ya ke orang tadi. Ya, sahabat Umar lihat nih orang geram betul itu. Sambil bawa tongkat mau membalas ini. Jarak dengan Nabi semakin dekat. Begitu dekat, dia masih bilang, Nabi, dulu saat kau pukul aku tanpa mengenakan baju Nabi. Oleh karena itu ketika aku ingin membalas atas apa yang pernah kau lakukan, aku sangat menginginkan engkau berkenan untuk membuka bajumu Nabi. Kalau kita ini dikasih hati minta belah kata beliau. Apa katanya? Dibuka baju Nabi. Nampak perut Nabi yang begitu putih. Setelah dibuka, sahabat itu mendekat. Begitu jarak itu terlalu dekat, tongkat itu dibuang olehnya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sebelum ajal menjemputku dan menjemputmu, aku sangat menginginkan bisa menempelkan kulitku dan kulitmu, karena aku yakin bahwa kulit yang pernah menyentuh kulitmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Oh. Apa kata Nabi? Jika kalian ingin melihat ahli surga, ini dia orangnya. Masya Allah. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu adalah keberadaan Rasulullah itu tidak gengsi, minta maaf. Walaupun beliau nggak salah. Kadang kita itu sebagai suami, kita itu insya Allah banyak salahnya dengan istri kita. Bu, suami ibu pernah salah nggak Bu? Diam aja, kayaknya nggak pernah baik-baik sama saya. Pernah Bu? Kadang ngakui nggak kesalahannya beliau itu? Pernah berkelit nggak? Sering. Nah, tanya bapak sekarang, Pak, suami istri bapak itu pernah salah nggak? Pernah nggak istri bapak dibilangin malah ngegas? Istri bapak dibilangin malah ngegas pernah? Sering atau pernah? Sering.
obati dua-duanya. Kadang kita sebagai suami, kita merasa yang cari nafkah saya, masa saya harus minta maaf? Loh, kita itu juga gudangnya salah. Saya kira nggak ada hinanya kalau kita meminta maaf kepada istri kita. Kita minta maaf kepada anak-anak kita. Bisa jadi kita sebagai ayah belum bisa menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak kita. Apa kata baginda Nabi? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian. Aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Allah. Dalam menjalani rumah tangga, mengalami masalah itu hal biasa. Jangankan kita, Nabi Muhammad juga punya masalah. Istrinya dituduh selingkuh. Aisyah dituduh selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Penyebar hoaxnya itu orang-orang munafik, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dari dulu pembuat fitnah itu sudah ada. Dari dulu fitnah ke orang baik itu sudah ada. Berarti kita perlu meneladani kepribadian beliau. Bagaimana saat kita itu difitnah. Nah itu dia. Baik, saya kira untuk sementara itu saja dulu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk sama-sama kita diskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz, kalau kita berselawat kepada Rasulullah atas kecintaan kita dengan niatnya double gitu Ustaz, masalah perut, apakah merendahkan nilai selawat kita cukup kepada Rasulullah SAW? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini kelihatannya sering nonton videonya Buya Ar-Razi ya. Ya, ketahuan lah. Ada orang bersolawat urusannya perut, artinya solawat supaya kaya, supaya hutangnya dilunaskan oleh Allah. Ini kan kembalinya ke perut ini. Salah nggak sih? Ya. Sebelum ke sholawat, saya ingin ke yang lain dulu. Jadi ada orang sholat, tujuannya adalah untuk menggugurkan kewajiban. Dia sadar sholat itu wajib. Ya. Dia menjalankan sholat hanya menggugurkan kewajiban. Mau khusyuk, mau tidak, urusan kedua. Ada orang sholat karena berharap mudah-mudahan besok di akhirat dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang sholat yang terfikir dalam akalnya itu bukan surga neraka, bukan, tapi yang ada adalah bagaimana dia melakukan suatu tindakan yang tindakan itu menjadikan ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3 semua ada dasarnya ada. Salah nggak? Yang pertama kedua? Enggak. Cuma tingkatan orang berbeda beda. Ilustrasi lain. Ada seorang istri masak, ya.
Ada yang karena dia menganggap masak itu bagian dari keharusan yang dijalani sebagai seorang istri. Suaminya menteri luar negeri, dia menteri dalam negeri, ngurus rumah dia, anak dia. Ada istri masak ya, karena ingin dikasih uang tips oleh suami, dikasih uang belanja 2,5 juta per bulan. Nanti ketika masaknya enak, dikasih uang bedak dan lain sebagainya menjadi 7 juta. Ada istri yang begitu. Yang ketiga, ada istri masak bukan karena dia kepingin uangnya suami, bukan karena dia ingin menggugurkan kewajiban juga, bukan, tapi dia masak hanya ingin dicintai oleh sang suami. Entah itu dikasih upah ataupun tidak, gak urusan. Yang paling penting bagaimana suami itu mencintai dirinya. Dah, ini masak. Sekarang urusan sholawat. Ada orang sholawat itu karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah sholawat. Berarti dia ngapain kau sholawat? Diperintah. Ada yang bersolawat bukan karena dia diperintah, tapi persoalannya karena dia dengar cerita dari ustadz. Orang itu kalau punya masalah, perbanyak sholawat, ya, insya Allah masalahnya akan diberi jalan keluar oleh Allah. Bukan hanya dibawa ke pegadaian, Pak. Ya, walaupun pegadaian mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Perbanyak sholawat, maka masalahmu akan dikasih solusi oleh Allah. Yang ketiga, ada orang bersolawat bukan karena ingin dikasih solusi, malah justru ujian yang dialaminya, dia sadar betul itu akan mengangkat derajatnya, sehingga dia bersolawat murni karena ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya betul, cuma levelnya berbeda. Ya. Ada orang beramal soleh, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Berarti dia dapat pahala itu, balasan. Ayat lain mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dapat surga dia. Ada yang mengatakan di akhir surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, maka falyamal amalan sholihan, amallah dengan amal yang soleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sesekali menyekutukan Allah dalam menyembahnya. Artinya dia menyembah hanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bang Dani dulu grup musiknya apa? Dewa 19 ya. Ada lagu yang liriknya itu, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembahnya? Artinya itu sebenarnya dulu itu ungkapan dari seorang kekasih Allah yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Jika nggak ada surga, nggak ada neraka, kita itu masih mau menyembah Allah nggak sih? Ya.
kita itu menyembah Allah karena fasilitas yang akan Allah berikan kepada kita, atau murni karena kecintaan kita kepada Allah. Istri itu masak karena ingin uang tips atau karena ingin dicintai oleh suami, beda tentunya. Itulah ya. Jadi nggak salah, semuanya betul. Ya, cuma doktrin itu terkadang kayak bahasa orang-orang itu kalau bersolawat urusannya hanya dunia-dunia itu aja. Itu bagi orang yang kelasnya di atas biasa-biasa aja. Cuma yang lagi baru semangat sholawat, mak kaget dia. Apalagi orang baru belajar sholat langsung dikatakan, kau ini sholat hanya takut neraka, imanmu rendah. Langsung, kalau gitu bisa tak usah sholat tadi besok. Bahayanya begitu, Pak. Ya, tergantung penempatannya. Ya, baik, saya kira demikian. Ada yang lain? Gak ada yang nanya, faham semua Allah nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta kepada Ustaz untuk menceritakan mungkin dengan versinya Ustaz, dengan hadis Nabi yang ada, karena saya mendapatkan ini Ustaz, cerita ketika sebelum Rasulullah itu lahir dan setelah lahir itu kedahsyatannya itu bagaimana Ustaz? Karena dalam media sosial saya pernah melihat bahwa bercahaya itu yang saya rasa sih, menurut saya ini, ketika kita punya cerita itu kita ceritakan ke anak kita, ini harus sampai di telinga anak kita ini, bahwa kita punya Rasulullah yang mana yang agung gitu. Dari proses lahirnya aja sudah dahsyat gitu. Jadi kalau kita dapat cerita ini mungkin akan sangat berguna mungkin bagi saya atau pada jemaah yang lain, Ustaz. Mohon diceritakan kedahsyatan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Sekian Ustaz, assalamualaikum. Cerita ini Pak, sampai jam 12 saya. Ya Ustaz, kalau sudah cerita, banyak nih. Baik, saya singkat aja lah. Satu, ada surah cukup familiar, namanya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau tahu? Ini kalimat taro itu artinya tahu, bukan melihat. Karena ini yang diajak bicara oleh Allah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mungkin melihat karena Nabi Muhammad belum lahir. Ini 40 hari menjelang lahirnya Nabi Muhammad. 40 hari menjelangnya Nabi Muhammad, di Yaman itu ada raja namanya Abraha. Dia ada wacana untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Karena dia sakit hati dia. Tempat ibadah yang baru dibangun, yang cantik, molek katakanlah, ya malah dikotori oleh orang Mekah, jengkel. Wah, rumah ibadah yang makan ku hancurkan katanya. Bawa tentara bergajah. Baru sampai di perbatasan Yaman dan Mekah, mereka sambil masuk ke Mekah sambil ngerampas harta-harta orang-orang Mekah. Di antara yang dirampas itu hartanya milik kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu begitu tahu bahwa untanya itu dirampas oleh tentara bergajah itu, datang, ya, kemudian bertemu dengan Raja Abraha. Ditanya Abraha, Abdul Muttalib, apa yang kau inginkan? Tak banyak yang kau inginkan, tolong kembalikan onta-onta yang telah kau ambil itu. Tercengang Abraha, loh
Ini orang katanya yang dituakan, ya, tahu kalau Makkah mau dihancurkan, malah datang ke sini hanya mau minta onta. Sudah begitu bawaannya Abdul Muthalib itu tenang, sedikit pun nggak ada rasa gentar. Ya. Heran ini Abraha ini. Abraha itu biasanya kalau duduk dengan tamu nggak mau beliau selevel itu, sejajar itu. Dia di atas. Ini ketika ada Abdul Muthalib datang, dia langsung merintahkan, dikasih alasnya terbuat dari sutra. Duduk Abdul Muthalib, Abraha pun ikut duduk dia. Ada aura yang gimana begitu, gak enak dia. Heran. Tanya Abraha, kamu gak takut kalau tempat yang kamu sucikan, tempat yang kamu agung-agungkan akan kami hancurkan? Abdul Muthalib jawabannya kalah gampang aja. Urusan Ka'bah sudah ada yang menjaga. Tenang aja, urusan Ka'bah sudah ada yang jaga. Mikir lagi Abraha, apa maksudnya ini? Abdul Muthalib pergi bawa itu onta-ontanya. Lalu kemudian Abdul Muthalib dia mengadu kepada Allah di dekat Ka'bah, ya Allah, apa yang akan terjadi ya Allah? Tiba-tiba nampak burung mengitari Ka'bah. Banyak rombongan burungnya. Tak lama setelah mengitari Ka'bah menuju ke daerah Yaman. Begitu Yaman, belum sampai Yaman, masih berbatasan. Burung ini ternyata bawa kerikil yang diambil dari neraka, lemparkan aja. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum lahirnya beliau. Nah, menjelangnya gimana? Nah, itu dia. Dalam Maulid Ad-Dibai itu dikatakan fahtazza ma'rusu tarabahu wastibsyara. Ars Allah, makhluk terbesar yang Allah ciptakan, ya, bergetar ya. Bingung karena dan ada rasa bahagia tersendiri. Ada bapak ditinggal anaknya 15 tahun, tiba-tiba di depan rumah nampak, bingung bahagia, ya begitulah rasanya. Wasdalal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi Allah itu bertambah wibawa. Apa sebab? Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfar. Malaikat yang di langit itu suaranya bergemuruh membacakan tahlil, tamjid, istighfar, menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walam tazal ummuhu tara'an ma'an min fakhrihi wa fadli. Ya. Ibunya ketika hampir melahirkan Nabi Muhammad, ya, beliau didatangi oleh wanita-wanita istimewa. Siapa itu? Maryam, Asia, wanita-wanita istimewa yang sudah wafat dikembalikan oleh Allah untuk menemani Aminah. Heran, siapa? Bukan dukun bayi, bukan. Walam tazal ummuhu tara'an ma'an min fakhri wa fadli ila nihayati tamil hamli, sampai selesai hamil lahir. Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam syajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Aminah melahirkan baginda Nabi. Nabi begitu lahir langsung sujud, Pak. Toh begitu katanya hidungnya mancung lah tuh. Andaikan kita lahir sujud, paling enggak langsung tenggelam. Syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, membaca alhamdulillah. Bayi yang lahir langsung bisa bicara
satu Nabi Muhammad, dua adalah Nabi Isa. Tahmid ka'annahul badru fi tamami. Wah, memancarkan cahaya luar biasa. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah, makhulan bikuhril hidayah, fa asraqa bi bahaihil fadl cakrawala. Apa yang ada di dunia ini dari atas seolah mengeluarkan cahaya. Wa tala'la al-qaum min nurihi wa Allah. Wa dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya min al-khalaiqi kama dakhala fiha man mata. Awwal fadilatil mu'jizat. Mukjizat pertama kali yang dimunculkan oleh Allah adalah bi khumudi nari farisa wa subuti surufat. Padamnya api yang telah disembah oleh orang Majusi di Persia yang telah hidup beribu-ribu tahun. Begitu lahir baginda Nabi langsung mati. Warumiyatis sama warumiyatus sayatun minas sama ibisubil muhriqat. Setan itu yang ingin mendekati Nabi dan ingin mengganggu Nabi dilempar oleh Allah dengan menggunakan batu-batuan yang akan dari api, siap membakar itu setan. Ada orang kadang, apa iya sih Pak Ustadz, setan itu kan terbuat dari api, masa ia sakit disiksa pakai api katanya. Nah, saya ini dari Nabi Adam itu katanya dari tanah, beliau juga dari Nabi Adam dari tanah. Coba saya tempeleng, sakit tak tuh? Kadang pertanyaannya usil-usil Pak. Warumiyatis sayatun minas sama'i bisyuhubil mahriqat. Waraja'a kullu jabbarin minal jinni wa huwa bisawati sultanatihi dalilul khadi. Jin-jin itu langsung tunduk, tak lagi mau untuk menggodanya. Itu sebabnya kalau anak kita lahir dianjurkan untuk diazankan Allahu Akbar supaya setan tak mendekat. Nah, pula anak lahir malah dilakukan lagunya Ayu Ting Ting pula nanti. Alamat bingung lah dia. Ya, mau kemana, di mana gitu kan. Nah, itulah sekilas tentang fenomena yang terjadi saat lahirnya Rasulullah SAW yang bisa kita lihat dalam kitab namanya Al-Maulid Ad-Dibai karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ya, itu di antaranya. Baik, ada yang lain? Kalau cerita lengkap di Al-Barzanji banyak itu. Jadi ada banyak kitab Maulid itu banyak Pak. Saya punya 7 itu. Kayaknya andaikan saya kaji 3 tahun tak hatam. Mulai lahir sampai wafat masalahnya. Ya, baik, ada yang lain? Tak ada. Baik, sekiranya cukup, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakfi'u mazida. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jami'a man hadara fi majlisina hadha man sami'a qawlana ya Allah من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل بأيهم من أهل الجهل والضير. اجعل بأيهم من أهل الاستقامة. اجعل بأيهم من أهل العبادة. اجعل السنة والجماعة. اجعل بأيهم من الصالحين والأمانة ولا تجعل بأيهم من الكاذبين والخيانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebenarnya kami mohon maaf khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.